Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang bernama Hadi Prabowo dari Fakultas Teknik jurusan Arsitektur. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia yang terdiri dari 6 poin. Yang pertama, sejarah bahasa Indonesia. Yang kedua, peristiwa penting. Yang ketiga, fungsi. Yang keempat, kedudukan bahasa Indonesia. Yang kelima, dampak bahasa gaul. Dan yang keenam, manfaat pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia 2 tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan. Dan yang kedua, peristiwa penting. Pada tahun 1908, pemerintah kolonial mendirikan buku penerbit yang bernama Taman Baca Rakyat, yang kemudian pada tahun 1917 diubah menjadi Perpustakaan Pusat. Dan 28 Oktober 1928 secara resmi Muhammad Yamin mengusulkan agar bahasa Melayu menjadi bahasa nasional Indonesia. Dan di 1933 mendirikan generasi penulis muda yang menamakan diri Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Ali Syahbana. Dan yang ketiga, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga atau antar daerah dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, bangsa, dan bahasa di Nusantara. Dan yang keempat, kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia dari Cina kuno, kemudian juga dari sumber Persia dan Arab. Kita ketahui bahwa Kerajaan Sriwijaya di Sumatera Timur paling tidak sejak abad ke-7 merupakan pusat internasional pembelajaran agama budaya serta sebuah negara yang maju. Perdagangannya didasarkan pada perdagangan antar Cina di India dan pulau-pulau di Asia Tenggara. Bahasa Melayu dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Dan yang kelima, dampak bahasa gaul. Bahasa gaul adalah bahasa khas remaja, kata-kata yang diubah-ubah sedemikian rupa sehingga bisa mengerti antar mereka, dipahami oleh hampir seluruh remaja di tanah air, yang terjangkau oleh media massa. Padahal istilah-istilah itu berkembang, berubah, dan bertambah hampir setiap hari. Bahasa gaul adalah bahasa yang mempunyai istilah yang unik, sedangkan definisi kedua
diperjelas lagi bahwa yang menggunakan bahasa tersebut adalah para remaja, dan bahasa tersebut akan terus berkembang. Adapun ciri-ciri bahasa gaul, faktor-faktor pendukung maraknya bahasa gaul di kalangan remaja. Dan yang terakhir, nomor 6, manfaat pembelajaran bahasa Indonesia. Beberapa manfaat pembelajaran bahasa Indonesia yaitu dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka pelestarian dan perkembangan budaya, meraih dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar secara lisan maupun tulisan, dan membantu mengungkapkan pendapat yang baik dan sopan. Oke, di sini penjelasan saya tentang sejarah bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.